Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Jumat Pekan Biasa ke-19, 12 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Skolastika Bertin Lubu dari Paroki Santo Pius X Gisting, Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta para pendengar setia Sikat dimanapun Anda berada, semoga kita sekalian senantiasa hidup di dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, kasus perceraian yang diproses di Peradilan Agama Indonesia masih marak terjadi. Angka perceraian meningkat hingga 54%. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penyebab terbanyak atau tertinggi perceraian selama pandemi atau sepanjang tahun 2021 disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan atau ketidakharmonisan, karena alasan ekonomi, karena kekerasan di dalam rumah tangga, mabuk, murtad, dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian ini, kita dapat melihat bahwa penyebab tertinggi perceraian selama pandemi, yakni perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini tentu saja terjadi disebabkan karena kita kurang memahami satu dengan yang lain, tidak percaya dan mudah berprasangka buruk, tidak menjaga komunikasi dengan baik, kurang terbuka, tidak ada waktu luang untuk berdiskusi bersama, dan bisa saja karena ada kekerasan di dalam rumah tangga
seperti kekerasan terbuka atau kekerasan fisik, kekerasan tertutup yang meliputi psikis dan emosional, kekerasan seksualitas, dan kekerasan finansial. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, faktor penyebab terjadinya perpecahan atau perceraian dalam rumah tangga memang sangat beragam. Mungkin salah satu faktor yang tadi sudah saya sebutkan di awal bisa saja terjadi di dalam keluarga kita saat ini, di mana kita dihadapkan pada situasi yang bisa saja menuntun kita ke arah berpisah atau saling meninggalkan satu dengan yang lain. Nah, sebagai orang beriman, kita tidak bisa lari begitu saja dari kenyataan atau mengambil jalan pintas yang menurut kita terbaik dengan kata berpisah atau bercerai. Karena melalui perikop Injil hari ini, gereja kembali mengingatkan kita untuk senantiasa setia menjaga di dalam keutuhan rumah tangga atau perkawinan kita masing-masing, apapun tantangannya atau apapun masalahnya. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, ketegaran hati memang seringkali menyeret kita kepada kesesatan berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, Allah senantiasa menghendaki persatuan antara suami istri di dalam perkawinan yang monogami sebagai anugerah dan berkat di dalam menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sehebat apapun konflik atau masalah yang sedang kita hadapi dalam keluarga kita masing-masing, hendaknya kita selesaikan secara baik-baik, secara bersama-sama, guna untuk menemukan titik terang atau jalan keluarnya. Agar dengan demikian, janji perkawinan kita tetap kita hidupi dalam hidup kita masing-masing, yakni tetap setia dalam untung dan malang dan saling mencintai seumur hidup. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, maka marilah kita bersama-sama belajar dan tetap belajar untuk senantiasa menciptakan suasana nyaman dan membangun hubungan atau relasi yang harmonis di dalam keluarga kita masing-masing, agar tercapailah tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni hidup sejahtera di dalam keluarga. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam keluarga kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.